الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار وتذكرة لأولي الألباب والاعتبار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار من انشق له القمر وسلم عليه الحجر وشهد بنبوته الشجر وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. صدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman kita akan mendapatkan jaminan surga, dan dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kemuliaan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepadanya, orang yang senantiasa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah mendengar dan mengikuti apa yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan kita mendengar kejadian-kejadian yang sangat memilukan. 7 hari yang lalu telah terjadi kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut anak-anak SMK karena mereka ingin melakukan perpisahan di luar kota. Bahkan 2 hari yang lalu kita juga mendengar berita pesawat Garuda yang mengangkut 450 jamaah haji terbakar mesinnya. Sampai sekarang pun kita sering melihat berita adanya air bandang, banjir bandang, ataupun adanya longsor yang berada di Sumatera Barat. Pada 2 kasus yang pertama mungkin kita akan mengatakan siapakah yang disalahkan, siapakah yang bertanggung jawab atas 2 peristiwa tersebut. Bahkan kemudian pada peristiwa yang pertama semuanya kemudian bersikap, bereaksi, bahkan ada yang melarang adanya struktur di luar kota bagi anak-anak SMA. Padahal semuanya kita tahu bahwa apa yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi di dunia ini dari kerusakan, dari musibah, juga adalah karena sebab ulah manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab ulah-ulah manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kasus-kasus tersebut, kejadian-kejadian yang ada adalah sebagian kecil
dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sebagian kecil dari seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini. Karena kita yakin sebagai umat Islam bahwa semua yang terjadi di permukaan bumi ini adalah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruk adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Dan kemudian Rasulullah menekankan, dan juga kamu beriman kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Wa an tu'mina bil qadari, hendaklah kamu meyakini akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat qadar, sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya baik. Tapi ketentuan Allah yang ada pada makhluknya ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Itulah kemudian disebutkan khairihi wa syarrihi. Apa yang Allah tentukan di dunia tidak semuanya baik, tapi Allah juga menentukan yang buruk. Dan itu sudah menjadi kenyataan bahwa di sekitar kita ada yang baik, ada yang buruk, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang taat dan ada yang ahli maksiat, ada yang diberikan kebahagiaan, ada yang diberikan kesengsaraan, ada yang diberikan kenikmatan dan ada yang sedang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan yang telah menentukan semuanya dalam ketentuannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan di antaranya, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Al-Imam At-Tabari mengatakan, sesungguhnya apa yang menimpamu dari kebaikan itulah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang menimpamu dari keburukan adalah karena ulah dirimu sendiri. Maksudnya karena balasan dari ulah yang kalian lakukan di dunia ini, dari kecerobohan, dari kebodohan, dari ketidaksengajaan, maka kemudian Allah berikan balasan yang setimpal kepada mereka. Bukan berarti bahwa keburukan, musibah, ujian, bencana adalah kita yang menciptakan. Karena kita yakin semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah sabdanya, beliau mengajarkan kepada putri-putrinya, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi maka niscaya tidak akan pernah terjadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i ketika beliau ditanya tentang al-qadar, beliau kemudian mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya. Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun saya seorang hamba tidak menghendaki. Sebaliknya, apa yang saya kehendaki jika Engkau tidak menghendaki maka tidak akan pernah terjadi. Engkau berikan pertolongan kepada sebagian makhluk,
engkau tidak berikan pertolongan kepada yang lainnya. Bahkan ada yang engkau berikan umur pendek sehingga meninggal dunia dalam keadaan muda. Ada yang engkau berikan umur panjang sampai kemudian usianya tua. Ada yang engkau berikan petunjuk sehingga dia mendapatkan hidayah keimanan. Ada juga yang tidak engkau berikan petunjuk sehingga dia tidak mau beriman kepadamu. Ada yang engkau berikan kebahagiaan dan ada yang tidak engkau berikan kebahagiaan. Bahkan di akhir hayatnya ada yang engkau berikan kebahagiaan dengan husnul khatimah. Ada juga yang engkau celakakan dengan su'ul khatimah. Dari segi bentuknya ada yang engkau berikan ketampanan, ada yang tidak engkau berikan ketampanan. Ini jelas apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba hanya berusaha. Dalam madhab Al-Asy'ari, kita hamba hanya melakukan kasab, mengarahkan keinginan dan kehendak kita untuk melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, tapi semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian ketika menghendaki sesuatu, sesungguhnya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia hanya berusaha, kita manusia hanya berikhtiar, kita manusia hanya berdoa. Karena ketidaktahuan kita tentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk orang yang kaya atau termasuk orang yang miskin? Apakah kita termasuk orang yang bahagia atau termasuk orang yang sengsara? Karenanya kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk orang yang bahagia, orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia dan juga kenikmatan di akhirat. Karenanya doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, dan berikanlah kepada kami di akhirat juga dengan kebaikan berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya semakin mempertebal iman kita kepada Allah Ta'ala dengan penjelasan tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita berusaha, berikhtiar dan berdoa kepada Allah Ta'ala, diakhiri dengan tawakal dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita semuanya berdoa kepadanya agar kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ibadah, dan pada akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin.